Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battletron Heaven, yang mana video kali ini adalah spoiler dari episode 23 part 2. Sebelumnya gue mau ingetin dulu kalau video yang gua buat berasalkan dari novel, atau gua cuman bacain alur ceritanya. Untuk filmnya sendiri belum rilis, jadi minta maaf kalau video yang gua buat kurang akurat dari video aslinya. Di episode sebelumnya diceritakan dengan memperlihatkan Lanyan Ran yang hatinya sangat gelisah karena ia mengetahui kalau Xiaoyan dan Yan Xiao adalah orang yang sama. Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Xiaoyan menatap cahaya yang menjadi semakin besar di matanya. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya secara perlahan-lahan. Kedua api yang bertabrakan mulai berfluktuasi dengan intens. Ketika Pama, Guhe, dan yang lainnya menyaksikan tindakan aneh Xiaoyan, semua tertegun dan wajah mereka bingung. Apa yang ingin dia lakukan? Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda. Pama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Kaisar Es yang mengamati tindakan Xiaoyan, alisnya berkedut. Tangannya mulai merasa tidak nyaman. Ia pernah mengalami trauma psikologi setelah ledakan skala besar dari penggabungan api yang hampir menyebabkan beberapa dahuang menemui ajalnya. Namun Kaisar Es tidak kehilangan dirinya seperti yang dilakukannya terakhir kali. Dia dengan paksa menekan Qi-nya di dalam hatinya sambil menatap tajam ke medan perang. Energi ganas api hijau dan berwarna ungu berulang kali melonjak keluar, menimbulkan ledakan keras seperti gelombang, menyebabkan orang yang hadir menjadi terkejut. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia terdiam sesaat di depan tangannya dan tiba-tiba bertepuk tangan berat. Api dua warna itu saling mengetuk keras. Gelombang suara gemuruh teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiaoyan. Cahaya dua warna hijau dan ungu tiba-tiba menyebar ke seluruh penjuru. Guhe yang melihatnya terkejut. Ini adalah lotus api, sungguh energi yang sangat besar. Penggabungan dua api bersama memang dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar jika berhasil. Tapi jika gagal, ia akan berakhir dengan luka serius sebelum melukai lawannya. Namun setelah melihat Xiaoyan dengan mudah dan lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini, menyebabkan Guhe merasa terkejut. Guhe menghela nafas dan bergumam. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Yunleng mulai merajut alisnya, perlahan-lahan membelai janggutnya dengan tangannya. Apa hal yang telah dia ciptakan? Kegelisahan mulai muncul di hatinya. Pama mengangkat pandangannya dari nyala api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya tampak keluar satu demi satu tanpa henti. Karena mereka berdua telah mengenal orang ini, mereka berdua merasakan perasaan kaget beberapa kali. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak naik dan turun. Teratai api berwarna hijau yang tergantung itu juga mengikuti tangannya, yang berulang kali bergerak ke arah yang sama. Ketika energi besar yang mengalir turun ke tanah, jarinya tiba-tiba menjentikan teratai dan dengan lembut bergumam, "Pergi Angry Buddha Lotus Flame." Saat suaranya jatuh, teratai api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya yang melaju ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, akhirnya dua sinar cahaya bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit seperti kemarahan Dewa Guntur dan menyebabkan semua orang terkejut tanpa rasa takut.
Setelah suara keras dua energi ganas yang tak tertandingi meledak, segera angin liar muncul di langit, bertiup melewati dan riak energi serangan yang menyebar di langit seperti nyala langit turun, menelan alun-alun dan daerah tempat Nalanyan Ran berada. Karena dua energi saling bertabrakan menyebabkan para murid Misthiklot wajahnya pucat dan terkena efeknya. Yunleng berteriak, tingkatkan ketebalan sampulnya. Dengan segera Daoki yang berbeda warna dari tubuh murid sekte Misthiklot dengan cepat bergabung dalam sekejap, membentuk penutup Doki multiwarna yang menyelimuti setengah tanah terbuka. Saat energi di langit bertabrakan satu sama lain, Pama, Jie Xingtian, Kaisar Es, Guhe, dan yang lainnya dengan kemampuan yang kuat melambaikan tangannya dan memanggil energi untuk melindungi tubuh mereka sebagai tindakan pencegahan. Meskipun kekuatan Shoyan dan Nalanyan Ran berada di sekitar kekuatan Dadausi, energi yang meletus setelah serangan mereka berdua bertabrakan adalah sesuatu yang bahkan Daoling tidak berani terima tanpa pertahanan. Shoyan mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat serius ketika dia melihat gelombang energi menyerang yang datang kepadanya dengan cara seperti kilat. Shoyan tidak terlalu terkejut. Ini karena api teratai Buddha Engri yang dia tembakkan mengandung kekuatan spiritual yang telah dipatuhi. Sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya langsung meninggalkan tanah, terangkat ke udara. Yunleng dan lainnya di platform batu terkejut, sungguh orang licik. Setelah merasa terkejut, telapak tangannya tiba-tiba terbanting keras. Ledakan keras segera menembus tanah dan muncul makhluk raksasa yang melindungi Yunleng dan lainnya di belakangnya. Dia mulai mengangkat kepalanya. Daoki Wings, jangan bilang itu adalah teknik Dao terbang. Sungguh pria beruntung. Dia bahkan memiliki hal yang langka. Dia benar-benar memaksa kita untuk mengambil tindakan untuk menjinakkan gelombang energi serangan yang mengejarnya. Situasi Nalanyan Ran tampaknya tidak terlalu baik. Penatua pertama, situasi sekarang agak melampaui kendali kami. Shoyan itu sangat kuat. Yunleng perlahan membelai janggutnya. Apa maksudmu? Mari kita tunggu dan lihat dulu. Cobalah untuk tidak membiarkan Nalanyan Ran kalah. Jika tidak, Misthiklot Sekte menempatkan wajahnya di depan begitu banyak orang kuat. Di langit yang diisolasi oleh cahaya yang kuat, tubuh Nalanyan Ran seperti kucing di angin liar untuk menghindari gelombang energi yang menyerang. Karena gelombang energi yang menyerang terlalu besar, kekuatan Nalanyan Ran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang dengan berat menghantam tubuhnya. Segera wajahnya yang cantik memucat dan dia tidak bisa menahan, memuntahkan seteguk darah segar. Dia baru saja berhenti bergerak di udara. Matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia menoleh, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan terlipat di dadanya telah muncul agak jauh. Sayap berwarna ungu di punggungnya mengepak, kedua pasang mata bertukar pandang di udara. Nalanyan Ran menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangannya tiba-tiba membuat dorongan virtual ke arah Shoyan. Segera sejumlah besar bila angin berwarna hijau pucat muncul di depannya, entah dari mana dan menyapu ke arah Shoyan. Tubuh Nalanyan Ran dengan cepat jatuh ke tanah. Dia mengerti jika dia bertarung di udara, Shoyan yang memiliki sayap akan mendapatkan keuntungan. Sama seperti Nalanyan Ran, sayap di punggung Shoyan mengepak. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Tubuhnya segera menghindari gelombang bila angin dengan kecepatan seperti hantu dan muncul di atas Nalanyan Ran. Dia menunduk dan menatap Nalanyan Ran. Sudah berakhir Nalanyan Ran. Melihat wajah yang halus dan tampan pada jarak yang begitu dekat, matanya sedikit kabur. Sosok pemuda biasa yang mengenakan jubah panjang alkemis di pertemuan agung alkemis sekali lagi muncul di benak Nalanyan Ran. Ekspresi mengejek diri tidak bisa membantu, tetapi muncul di wajahnya. Apakah ini balas dendamu? Menciptakan ilusi yang begitu luar biasa, sehingga bahkan saya terpesona. Saat itu memang aku memandang rendah dirimu karena kekuatanmu. Realitas membuktikan bahwa saya benar-benar rabun. Dia menatap langsung pada Shoyan. Menggigit bibir bawahnya, keras kepala di wajahnya hampir sama persis dengan Shoyan pada saat itu. Tapi aku sudah katakan sebelumnya, bahkan jika aku harus kembali ke masa lalu, aku masih akan pergi ke Clan Shao untuk membatalkan pertunangan. Saya tidak membutuhkan mereka untuk memutuskan pernikahan saya.
Saya tidak dapat menemani orang asing selama sisa hidup saya. Xiaoyan perlahan bergumam di samping telinga Nalanjandran. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu salah untuk membatalkan pertunangan. Hanya saja metode yang Anda pilih salah. Sayangnya Anda arogan, tidak pernah memikirkan hal ini. Tapi karena semuanya telah mencapai tahap ini, tidak ada lagi makna dalam berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Di masa depan kita tidak akan berpapasan. Anda dapat terus menjadi pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sekte, sementara saya terus menjadi seorang praktisi yang menjalani pelatihan yang sulit. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir, Nalanjandran. Kata-kata Xiaoyan ini menyebabkan wajah Nalanjandran menjadi putih. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.